Ahsan Nur Hadi SSI Magister Engineering. Selamat datang Bapak, terima kasih. Hari ini kita akan menyimak pemaparan dari beliau. Ini sangat kita tunggu karena kebetulan SMP Muhammadiyah 3 Jakarta sedang menuju sekolah mandiri. Nah, di mana Adiwiyata Mandiri ini juga memiliki satu grup dan semua kita sudah mengundang agar semua menyimak pemaparan pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung yang terhormat kepada Bapak Kepala SMP Muhammadiyah 9, Bapak Susanto, kepada Ibu Dr. Andari Nidiah beserta jajarannya, Kepala SMP Muhammadiyah 4, dan Bapak Ibu Guru SMP Muhammadiyah 3 yang Ibu banggakan, serta anak-anakku. Dan yang terlebih, Bapak, terima kasih sekali kepada Bapak Ahsan Nur Hadi SSI Magister Engineering dari UGM. Terima kasih Bapak berkenan untuk mengisi acara pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita dapat pencerahan, dan karena memang bukannya kita memperoleh suatu kejuaraan atau akan mengikuti lomba atau kita akan meraih sertifikat, menggali atau memperhatikan suatu lingkungan itu adalah mutlak yang harus dimiliki oleh setiap individu. Jadi bukan berarti kita itu ada giro, ada semangat itu untuk memperhatikan lingkungan karena semata-mata untuk lomba, memang kewajibannya. Jadi suatu inovasi itu yang akan diberikan kiat-kiatnya itu apa saja di dalam mengelola lingkungan. Kalau sampah memang sudah seharusnya kita itu memang mengelola sampah, bukan lagi inovasi, itu sudah memang satu kewajiban. Tetapi mari kita nanti mungkin lebih tepatnya akan tanya atau menimba ilmu yang banyak kepada pakar yang hari ini insya Allah akan diberikan oleh Pak Ahsan. Untuk itu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara pada hari ini saya nyatakan dibuka. Dan selanjutnya saya mohon dengan sangat Bapak kerjasamanya tidak sekali ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami hormati acara webinar pagi hari ini sudah dibuka langsung oleh Kepala SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta, beliau Ibu Herianti, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen. Matur nuwun Ibu atas waktu dan kesempatannya buat kita bersama melakukan aktivitas ini, karena beliau adalah pemangku kebijakan sehingga terselenggaranya acara ini juga karena dukungan, motivasi dan juga banyak hal yang dari beliau. Matur nuwun Bu Heri. Bapak Ibu yang saya hormati, di awal sudah saya sampaikan bahwa agenda kita hari ini adalah webinar dalam rangka memperingati Hari Konservasi Sedunia yang akan mengangkat tema degradasi lingkungan, permasalahan dan tantangan kita bersama. Seperti yang disampaikan oleh Bu Kepala di awal, menjaga lingkungan, peduli lingkungan, empati simpati dengan lingkungan itu bukan semata-mata karena kita mau menghadapi atau dalam rangka meraih sekolah adiwiyata, tetapi itu merupakan kewajiban kita sebagai makhluk ciptaan Allah, karena di dalam Al-Quran sendiri itu sudah banyak sekali kewajiban-kewajiban atau perintah-perintah untuk melakukan peduli dengan lingkungan ini. Karena salah satu perintah yaitu agar kita tidak melakukan kerusakan maupun kemungkaran di bumi ini. Karena itu akan memberikan dampak berbahaya terhadap kehidupan makhluk manusia dan juga makhluk ciptaan Allah. Dan mari kita dengarkan bersama, kita kupas tuntas yang terkait dengan masalah tersebut. Yang terhormat Bapak Ahsan Nur Hadi SSI Magister Engineering, mohon izin. Siap Bapak nggih? Insya Allah dulu siap nggih. Baik Pak nggih.
Bapak Ibu, sampai pukul 11 siang nanti kita akan bersama-sama dengan beliau yang terhormat Bapak Ahsanul Hadi, SSI Magister Engineering, beliau tenaga ahli studi lingkungan hidup UGM. Bapak mohon izin, slogan-slogan tentang peduli lingkungan itu nampaknya sebetulnya sudah sering kita membacanya, sudah sering kita jumpai. Kemudian kita pun sebagai pendidik itu juga sering mengingatkan kepada anak-anak kita agar mereka memiliki karakter. Karakter itu berarti sesuatu yang sudah melekat pada diri mereka untuk peduli lingkungan. Tetapi realitanya hal itu nampaknya masih jadi permasalahan banyak. Mohon Pak, Bapak bisa menjelaskannya, bisa menyampaikannya, bisa memberikan pencerahan pada kami hal-hal yang terkait di dalamnya. Monggo Pak, waktu saya berikan sepenuhnya kepada Bapak untuk menyampaikan segala sesuatunya yang terkait dengan degradasi lingkungan, permasalahan dan tantangan kita bersama. Monggo Pak, waktu kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Pertama kali ada yang kita mengucapkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kenikmatan berupa kesehatan ya Bapak Ibu ya, sehingga kita bisa berkumpul bersama di ruang Zoom ini ya, karena memang baru kondisi pandemi sehingga ya kita usahakan untuk tetap protap kesehatan secara ketat ya, apalagi untuk UGM ya memang sampai sekarang juga masih belum ada pembelajaran secara luring, jadi semua proses itu masih dilakukan secara daring ya. Kemudian puji yang kedua, marilah sholawat dan salam kita haturkan kepada kita Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan sholawat tersebut nanti kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, terutama Ibu Kepala Sekolah, kemudian juga Bapak Ibu Guru, dan terutama yang saya banggakan adalah kader-kader lingkungan, kader-kader Adi Wiyata di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mohon kami bisa diberikan akses untuk share screen. Oh ya, sudah ya. Mohon maaf, apakah tayangannya bisa ditampilkan Bapak Ibu secara online? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Alhamdulillah kalau bisa. Nah ini memang biasanya kalau pembelajaran daring itu problematikanya seperti ini ya, kadang-kadang mungkin ketika kita sedang berdiskusi tiba-tiba sinyalnya putus dan lain sebagainya, maka kami mohon maaf ya, misalnya suatu saat nanti ketika kami berdiskusi kemudian Bapak Ibu tidak mendengarkan suara kami, silakan nanti di note ya di catatan itu. Ya. Baik Bapak Ibu. Jadi tema kali ini untuk memperingati Hari Konservasi Dunia. Kemarin kita sudah berdiskusi dengan Ibu Linda ya. Salah satunya adalah degradasi lingkungan, permasalahan dan tantangan kita bersama. Nah ini juga dalam rangka implementasi gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah melalui program Adi Wiyata. Nah kemarin ketika saya berdiskusi dengan Ibu Linda di awal, oh ya terkait dengan Adi Wiyata, oh ya kebetulan saya tahun ya, memang udah agak lama ya, dulu tahun 2012-2013 jadi selama 2 tahun saya pernah diminta oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan saat itu masih namanya Kementerian Lingkungan Hidup untuk menjadi verifikator nasional Adi Wiyata. Ya. Jadi kami dulu pernah menilai di Provinsi Gorontalo, kemudian Jawa Tengah, kemudian juga Kalimantan, kemudian ada banyak provinsi yang kemudian kita datangi juga.
Itu tapi itu udah lama, tapi mudah-mudahan nanti pengalaman ketika kami melakukan verifikasi terkait dengan adiwiyata ini juga nanti kita bisa diskusikan. Mungkin demikian. Nah, terkait dengan tema pokok di dalam pertemuan pada pagi hari ini, Bapak Ibu, yaitu terkait dengan degradasi lingkungan, permasalahan dan tantangan kita bersama. Jadi kalau kita melihat permasalahan-permasalahan lingkungan hidup yang ada saat ini, baik yang ada di belahan bumi dunia maupun khusus di Indonesia, itu hampir sama rata-rata ya. Jadi terkait dengan permasalahan itu adalah tekanan terhadap ekosistem kita. Itu sudah demikian parah, gitu ya. Itu terutama tekanan terhadap ekosistem itu diakibatkan, gitu ya. Itu karena apa? Karena manusia itu membutuhkan kebutuhan-kebutuhan pokok, pangan, sandang, papan, energi ya, yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, gitu. Nah, parahnya kebutuhan pangan, sandang, papan, energi, gitu ya, itu meningkat seiring dengan semakin bertumbuhnya populasi manusia, sehingga kemudian eksploitasi sumber daya alam itu kemudian dilakukan hampir secara tidak terkendali. Nah, adanya eksploitasi sumber daya yang tidak sustain, gitu ya, tidak sustainable ini, itulah yang kemudian menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan itu, degradasi atau penurunan dari kualitas lingkungan itu. Nah, degradasi lingkungan itu ya, yang kemudian salah satunya yang paling pokok ya, menurunkan jasa ekosistem. Jadi jasa ekosistem adalah kemampuan ekosistem di dalam menyediakan jasa untuk lingkungan. Misalnya apa? Untuk jasa ekosistem untuk menyediakan pangan menjadi terbatas, jasa ekosistem untuk menyediakan air menjadi terbatas dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, degradasi lingkungan itu sebenarnya secara alamiah pun itu juga sudah berproses secara alamiah. Jadi kerusakan, penurunan kualitas lingkungan itu secara alami pun juga sudah terjadi. Contohnya apa? Contohnya ketika kemudian terjadi bencana, misalnya terjadi bencana banjir, terjadi bencana gunung api, gempa bumi, gitu ya. Nah, itu juga terjadi degradasi lingkungan, tapi itu yang terjadi secara alami. Nah, namun setelah revolusi industri pada abad 17, degradasi lingkungan itu sudah banyak sekali dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Oleh aktivitas manusia. Nanti akan saya sampaikan ada banyak contoh apa degradasi lingkungan itu, gitu ya. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan jasa ekosistem. Kemampuan ekosistem di dalam menyediakan jasa bagi lingkungan itu menjadi terbatas lagi. Yang terdampak apa? Kesejahteraan manusia menjadi terganggu. Dan lama-lama kalau kemudian eksploitasi sumber daya alam ini kemudian tidak kita kendalikan dengan baik, maka yang terjadi adalah terancamnya kehidupan manusia dan makhluk hidup di planet bumi ini. Makanya ini menjadi tanggung jawab kita bersama salah satunya. Ini permasalahan-permasalahan tersebut, salah satu contohnya itu terkait dengan degradasi lahan misalnya. Nah ini ya, degradasi ada yang di lahan, di perairan, di atmosfer, hampir semua terjadi degradasi. Sebagai contoh ini, peta ini, Bapak Ibu, ini adalah peta time series dari Kalimantan, dari Pulau Kalimantan yang dihasilkan oleh citra satelit, ya. Jadi awal-awal, kemudian ini tahun 50. Kalau ini belum citra ya, ini masih prediksi. Tahun 1950, Pulau Kalimantan itu 95% itu terdiri dari kawasan hutan. 95%. Nah, seiring dengan aktivitas manusia, gitu ya, sering dengan banyaknya aktivitas manusia, maka di dalam kurun waktu 35 tahun, gitu ya, pada tahun 1985, Pulau Kalimantan itu sudah menjadi seperti ini. Yang warnanya gelap ini adalah hutan-hutan Kalimantan. Yang warnanya cerah ini adalah area bukan hutan atau APL di dalam istilah lingkungannya, area penggunaan lain, jadi bukan hutan.
Nah, tahun 2000 seiring dengan meningkatnya industri sawit, batu bara dan lain sebagainya itu ya, maka kemudian daerah-daerah yang dulunya hutan, misalnya contohnya yang ada di sini Kalimantan Timur ya, di sini itu adalah Kutai Kartanegara, di Kutai Barat, Kutai Kartanegara itu coba Bapak Ibu bisa bandingkan pada tahun 85 itu masih hutan, tahun 2000 sudah terbuka, banyak sekali bukaan-bukaan hutan di sini. Dan tahun 2005 pun semakin terjadi deforestasi yang tidak terkendali. Dan tahun 2020 itu hutan-hutan Kalimantan sudah seperti ini. Gitu ya. Nah, kebetulan 2 minggu yang lalu, Bapak Ibu, saya ke Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Kutai Barat yang ada di sini, di Sendawar di sini. Kebetulan kami diminta oleh Pemda, oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat untuk membicarakan terkait dengan permasalahan lingkungan. Itu daerah-daerah yang dulunya hutan katanya, sekarang sudah banyak menjadi area-area terbuka seperti ini. Area terbuka apa? Menjadi sawit, perkebunan batu bara dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, ini kalau tadi peta yang tadi saya tampilkan itu adalah peta yang dibuat oleh Save Our Borneo. Jadi LSM atau NGO internasional yang bermarkas di Kalimantan ya, yang memang peduli terkait dengan itu. Nah, ini peta yang lain dengan resolusi kalau citra melalui citra satelit, resolusi yang lebih tinggi dengan menggunakan resolusi yang lebih tinggi. Nah, ini yang dibuat oleh C4 ya, C4. Pada tahun 2000 yang warnanya hijau-hijau ini Bapak Ibu. Ini adalah hutan-hutan Kalimantan ya. Jadi hampir sama dengan ini ya. Ini. Tapi ini resolusinya lebih tinggi ya. Pikselnya lebih rapat jadi resolusinya lebih tinggi. Citra yang digunakan citra yang digunakan untuk memetakan ini gitu ya. Ini daerah-daerah yang warnanya hitam-hitam ini adalah area perkebunan. Area perkebunan ini daerah Malaysia ya di sini. Kalau ini Kalimantan Timur, ini Kalimantan Tengah. Nah, dalam kurun waktu 17 tahun, jadi peta ini dibuat tahun 2017, jadi baru 3 tahun yang lalu. Bapak Ibu bisa bandingkan, dulu perkebunan hanya ada di sini. Jadi hitam-hitamnya cuma ada di sini. Coba bandingkan sekarang. Nah, hampir semua daerah di sini. Ini adalah daerah Kota Waringin di sini, Kota Waringin Timur, ini Kota Waringin Barat ya. Ini daerah Pangkalan Bun, itu hampir semuanya menjadi area perkebunan sawit di sini. Termasuk juga yang ada di sini di Kalimantan Selatan itu ya. Di Kalimantan Selatan yang dulunya tahun 2000 itu masih kosong, masih warnanya cerah ya. Itu sudah kemudian menjadi hitam seperti ini. Artinya itu ada ekspansi dari perkebunan sawit yang ada. Makanya tidak heran kemudian ketika tahun ini ya, terjadi banjir besar tahun 2020 kemarin. Terjadi banjir besar di Banjarmasin karena memang hutan-hutan yang dulunya bisa menahan air itu sudah berubah fungsi menjadi daerah-daerah sawit, perkebunan sawit. Ini yang terjadi dengan lahan-lahan kita. Itu di Kalimantan. Di Sumatera pun kondisinya tidak jauh berbeda, gitu ya. Ini peta hutan, tutupan hutan, itu natural forest, jadi hutan alam. Di tahun 85 itu di Pulau Kalimantan itu masih 58%, itu di tahun 85. Nah, sekarang tahun 2026 hutan-hutan yang dulunya hutan-hutan. Kalau dulu zaman saya SD tahun 80-an itu ya, kalau namanya membayangkan Kalimantan atau Sumatera itu penuh dengan hutan itu. Memang seperti itu kondisinya tahun-tahun itu gitu, awal-awal tahun 80-an. Tapi sekarang di Sumatera pun tidak kalah berbeda dengan yang ada di Kalimantan. Jadi data terakhir yang ini dari WWF ya, yang dipublikasikan oleh WWF tahun 2016 ya. Jadi publikasi 2017 ini menggunakan data-data tahun 2016
tinggal 24% hutan-hutan alam di Pulau Sumatera. Nah ini, tinggal 24%. Artinya di dalam kurun waktu berapa tahun ini? 80, kemudian 2015, sekitar 30 tahun itu terjadi pengurangan lebih dari 50% luasan hutan. Gitu ya. Jadi kalau ini kemudian laju deforestasi ini tidak dikendalikan, maka tidak heran kemudian 10, 20, 30, 50 tahun hutan-hutan ini juga akan habis, akan hilang. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang mungkin dari Medan pernah ke Pekanbaru atau ke Aceh, kalau melihat naik pesawat ya dari sini, itu yang dilihat di bawah. Kalau melihat ke bawah, misalnya sudah mau mendekat ke bandara, itu kan biasanya pesawat itu akan turun ya, akan turun di ketinggian misalnya 2000 feet, 3000 feet, akan bisa melihat hutan-hutan ini sudah nggak ada, yang ada tinggal perkebunan semua di sini, perkebunan sawit. Bulan tahun kemarin di Desember saya di Pekanbaru, kemudian berjalan menuju Bagasi Api-Api yang ada di sini. Perjalanan darat itu hampir tidak ada hutan sama sekali. Kalaupun ada hanya sedikit sekali yang kita temui di sepanjang jalan itu. Nah, degradasi lahan ini Bapak Ibu, inilah yang kemudian menimbulkan permasalahan yang pelik di mana-mana. Tidak hanya di Indonesia, tapi di hampir seluruh negara-negara di dunia. Ini contoh gambar ini, itu adalah gambar suatu daerah pengaliran sungai di Kalimantan. Ini bukan di mana-mana, ini di Kalimantan. Dulunya sungai ini adalah sungai besar, ini anak sungai yang cukup besar. Di sini dulunya itu adalah hutan, area hutan yang rimbun. Hutan Kalimantan, hutan tropis Kalimantan yang sangat lebat. Tapi dengan adanya deforestasi yang tidak terkendali, maka kemudian tidak ada sebatang pun pohon yang ada di sini. Nah inilah yang kemudian terjadi permasalahan ekologi yang sangat luar biasa. Gitu ya. Dengan adanya seperti ini, gambaran seperti ini, misalnya ada presipitasi itu hujan. Kalau ada hujan turun di sini, di daerah pengaliran sungai ini, kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi? Kalau ada hujan turun di sini, kira-kira dulu ketika ini penuh dengan pohon, itu ya, hujan begitu sampai ke permukaan tanah akan mengenai pohon-pohon dulu, pohon mengenai daun, dari daun kemudian mengalir melalui batang, gitu ya, kemudian terinfiltrasi itu masuk ke dalam tanah menjadi air tanah itu ya. Tapi kalau kemudian tidak ada yang menahan, hujan tidak ada yang menahan itu ya. Artinya kalau ada presipitasi, ada hujan, maka yang terjadi ketika mengenai tanah yang terjadi adalah erosi percik ya. Ada percikan tanah dan itu langsung menjadi direct runoff atau menjadi aliran permukaan. Menjadi aliran permukaan. Hujan ya sudah jadi aliran permukaan masuk ke sungai semua. Yang terjadi seperti ini, menjadi banjir di mana-mana. Kemarin contoh kasus yang paling menghiburkan sampai Pak Jokowi datang ke sana itu yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan itu ya, banjir besar yang itu hampir 20-30 tahun terbesar ya, gitu di sini. Sampai rumah-rumah itu kelelep gitu. Rumah-rumah itu kelelep gitu. Nah, ini kalau musim hujan, gitu ya. Kalau musim kemarau bagaimana? Nah, kalau musim kemarau yang terjadi adalah kebalikannya. Tanah-tanah menjadi kering. Karena apa? Karena airnya itu berkurang. Harusnya air hujan itu menjadi air tanah, masuk ke dalam tanah menjadi air tanah, kemudian keluar air menjadi sungai, gitu ya. Karena air tanahnya juga berkurang karena semua terlimpah menjadi direct runoff atau aliran permukaan. Yang terjadi ketika musim kemarau adalah kekeringan. Inilah yang gambaran yang terjadi sekarang ini dengan adanya degradasi lahan. Termasuk juga yang terjadi dari ini yang kita ambil di Kalimantan kemarin, gitu ya.
bekas-bekas lahan tambang batu bara. Banyak juga perusahaan-perusahaan itu yang nakal, udah diambil, dieksploitasi, terus ditinggal begitu saja. Yang terjadi adalah kerusakan atau degradasi lahan seperti ini. Nah, salah satu potret yang ada di pojok ini adalah gambaran terjadinya desertifikasi. Sekarang yang terjadi. Desertifikasi itu apa? Desertifikasi adalah proses penggurunan. Dan itu sudah terjadi di beberapa spot, di beberapa titik di negara kita. Ada proses penggurunan. Nah, kalau kita tidak kemudian sadar dan tidak peduli terhadap lingkungan kita yang terjadi, mungkin gitu ya, Pulau Kalimantan yang sekarang itu juga sama juga yang terjadi sekarang di Gobi ya, Gurun Gobi, kemudian di Australia, di Timur Tengah menjadi gurun seperti itu. Suatu saat gitu ya, kalau kita tidak mengupayakan untuk memperbaiki lingkungan kita. Kemudian yang terjadi di laut, itu kalau tadi lahan. Kalau yang terjadi di laut juga tidak kalah mengerikannya degradasi lingkungan itu. Degradasi di laut, di pesisir, di sungai itu sudah luar biasa. Ini gambar yang ini itu gambar yang kita ambil di Teluk Manado, di Teluk Ambon tahun 2018. Kebetulan kami juga diminta oleh Provinsi Maluku untuk mendampingi terkait dengan lingkungan di sana. Itu Teluk Ambon itu ini ada di Teluk Ambon di dekat pelabuhan. Itu isinya ini sampah apa Bapak kira-kira? Ini adalah sampah-sampah plastik. Ini sampah-sampah plastik ini. Dan kalau ini Teluk Ambon, kalau dari Jakarta biasanya kita turunnya itu di sini, terus kemudian melewati sini teluknya baru sampai ke Kota Ambon di sini. Nah, ketika turun dari pesawat di sini, melihat Teluk Ambon itu isinya juga sampah semua. Dari atas itu kelihatan kalau pesawat mau turun itu kelihatan semua sampah-sampah dan hampir didominasi oleh sampah-sampah plastik seperti ini. Kemudian yang ini yang terjadi, ini foto dari CNN, ini dari AFP, dari AFP, kantor berita AFP, ini adalah gambaran sampah plastik di Karibia, di Honduras, negara Honduras di Karibia. Betapa luar biasanya sampah plastik di lautan seperti ini. Nah, sampah-sampah plastik yang ada seperti ini di lautan ini, yang luar biasa ini, itu tidak bisa dengan mudah terdegradasi. Jadi menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk sampah-sampah plastik itu memerlukan waktu 50 sampai 400 tahun agar kemudian itu bisa terdekomposisi bahan-bahan plastiknya ini. Artinya sampah plastik kalau kita kemudian tidak peduli terhadap lingkungan, maka suatu saat akan bertambah terus gitu ya, bertambah terus yang masuk ke dalam lautan ini. Dan inilah yang kemudian sudah mengganggu ekosistem kita, Nah, salah satu contohnya beberapa hal itu sudah ini misalnya, ini adalah gambaran ikan paus yang terdampar tahun 2019 kemarin, sekitar bulan Desember di Skotlandia. Paus sperma, panjangnya 13 meter, terdampar di pantai Skotlandia. Nah, mati di situ gitu. 13 meter itu kan panjang sekali gitu ya. Panjang sekali. Berapa panjang bis itu ya. Panjang sekali paus sperma. Nah, kemudian ketika peneliti itu mengambil organ dalamnya, itu ditemukan di sini itu 100 kg plastik. Ada di situ botol plastik, kemudian juga sampah kresek itu, kemudian juga sepatu, tas, macam-macam. Ada banyak sekali plastik yang ada di lambungnya ini. Nah, kemudian ini adalah gambar ini paus yang mati di Davao di Filipina ya. Ini sampai anak kecil aja jijik ya. Ini coba bandingkan. Anak kecil berdiri segini, pausnya besarnya segini. Apa yang keluar dari mulutnya ketika kemudian mati? Dikeluarkan adalah sampah plastik semuanya. Gitu. Bahkan banyak sekarang biota laut kita itu yang terancam punah karena adanya plastik yang mengapung di lautan seperti ini. Salah satu contohnya itu adalah penyu.
Nah, penyu itu dengan misalnya Bapak Ibu membuang ya, misal membuang sampah plastik bekas ini sedotan di depan rumah dekat, terbawa air sungai kemudian ke laut, ada penyu. Nah, penyu itu kadang-kadang tidak bisa membedakan antara botol ini dengan ubur-ubur. Gitu ya. Maka kemudian inilah dimakanlah. Kalau ini kemudian masuk ke perut, apa yang terjadi? Nggak bisa dicerna, akhirnya kemudian mati binatang-binatang. Ini yang terjadi sekarang. Yang sekarang. Nah, Bapak Ibu, degradasi laut dan pesisir serta sungai ini menurut data dari PBB ya, menurut data dari PBB itu mengganggu 44% spesies burung. Jadi hampir 50% spesies burung laut itu terganggu oleh polusi lautan itu, terutama dari plastik itu. Nah, menurut peneliti burung, gitu ya, menurut penelitian dari Eropa, itu kalau kemudian kita tidak berbuat dan peduli terhadap sampah ini, terutama sampah plastik, maka kemungkinan di tahun 2050, 2060 itu, maka tinggal 10% spesies burung di lautan yang hidup, gitu ya. Nah, peneliti, salah seorang peneliti, misalnya ada penelitian dari Lucy Quinn. Nah, Lucy Quinn ini peneliti dari Inggris, meneliti tentang burung-burung albatros. Burung-burung albatros itu adalah burung-burung yang hidup di lingkaran kutub selatan. Kutub itu kan jauh sekali dari kita kan, dan di sana hampir tidak ada penghuni di sana di lingkaran kutub itu. Nah, ketika dilakukan penelitian oleh Pak Lucy Quinn ini, itu hampir burung-burung albatros yang mati di sana. Termasuk anak itu ada mikroplastik di situ. Mikroplastik itu apa? Mikroplastik adalah plastik yang terdegradasi menjadi butiran-butiran kecil, seperti bentuknya seperti plankton itu, yang kemudian dimakan oleh burung albatros itu. Burung albatros itu kan makannya ikan dan diberikan kepada anak-anaknya, gitu ya. Makanya kemudian banyak sekali populasi burung albatros di lingkaran kutub selatan itu yang mati akibat polusi lautan ini, terutama plastik ini. Kemudian juga 22% mamalia laut, termasuk penyu tadi, seperti gambar itu juga hilang. Kemudian beberapa spesies ikan terdokumentasi memiliki sampah plastik di tubuhnya. Ini penelitian dari PBB ini. Dan lebih kejam lagi, Bapak Ibu, sampah plastik itu membunuh setidaknya 1 juta burung laut dan 100.000 mamalia laut per tahun. Bayangkan, 1 juta burung laut mati dan 100.000 mamalia laut dan penyu laut itu mati setiap tahun. Ini menurut penelitian dari PBB. Nah, Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh saja. Salah satu contoh, mungkin mudah-mudahan bisa dilihat. Nah, ini adalah, ini Bapak Ibu, ini adalah sampah plastik yang ditemukan di ikan paus yang mati. Ikan paus yang mati. Nah, di sini dilihat ini, itu isinya sampah plastik semua, bayangkan. Nih, nah yang di Filipina 40 kilo sampah plastik di situ. Nah ini, di dalamnya ada apa? Raisa, grocery bag. Raisa kita apa? Grocery bag. Nah, Bapak Ibu ya, tas kresek ya di sini. Ya ini, isinya tas kresek semua di sini. Nah ini coba lihat, isinya seperti itu. Nah ini isinya sampah-sampah semua, plastik ini, sampah plastik. Nah ini coba, nah ini yang ditemukan di Bone, di Sulawesi. Itu ada 10.000 pieces. Ada botol plastik, coba lihat. Ya, coba lihat. Nah ini yang terjadi. Yang terjadi dengan sampah-sampah plastik itu. Nah ini, mohon maaf. Nah ini, coba kita lihat sekarang gambaran umum laut kita, laut Indonesia. Ini dari CNN ya.
Nah, ini sampah-sampah laut mengapung. Ini burung-burung juga makan. Ada. Nah, ini di muara Sungai Jakarta. Isinya sampah semua. Sing antarane nang mobil digomongke apa ora? Wah, kulo turun sama kakak, Wah. Wah. Mohon maaf, ini yang Nah, itu yang terjadi di laut-laut kita, Bapak Ibu. Nah, sampah-sampah plastik yang ada di laut itu asalnya dari mana kira-kira, Bapak Ibu? Kira-kira dari mana asalnya sampah-sampah yang ada di laut tadi? Ya dari daratan kebanyakan. Ya, dari daratan, Bapak Ibu. Bapak, Ibu atau adik-adik mungkin beli jajan di sekolah ya, di kantin sekolah misalnya ya. Kemudian aqua lah misalnya, botol aqua. Habis dimakan kemudian dibuang di depan gerbang sekolah. Mungkin botol plastik itu kemudian ketika hujan masuk ke selokan, dari selokan masuk ke sungai Code, dari sungai Code masuk sampai ke Samas, dari Samas kemudian ikut arus laut. Arus laut itu kan berputar mengelilingi dunia gitu ya. Mengelilingi dunia. Bayangkan kalau kemudian plastik, satu botol plastik itu perlu 40 tahun sampai 400 tahun untuk terdekomposisi. Artinya itu kan selama minimal 40 tahun akan berada di laut itu. Akan begitu arus bukan sampai kemana-mana. Mungkin yang paus mati yang ada di Selandia itu, satu plastik yang ada di perutnya itu adalah yang hasil dari sampah plastik yang Bapak buang tadi, mungkin gitu ya. Terus apalagi berpuluh-puluh tahun, makanya ini menjadi permasalahan kita bersama, terutama untuk sampah plastik ini, sampah plastik. Terutama juga untuk adik-adikku ya, kader-kader Adiwiyata, maka ini tolong terkait dengan ini. Jadi kita berperang sekarang dengan salah satu permasalahan lingkungan utama itu adalah sampah ini ya. Jadi menurut KLHK 40% permasalahan-permasalahan lingkungan di Indonesia 40% ya itu terkait dengan sampah, terutama penanganan sampah-sampah plastik ini gitu. Nah ini contohnya kalau tadi di laut kita lihat di sungai-sungai itu juga hampir sama kondisinya gitu. Bahkan ini ada foto yang cukup menarik itu ya, menarik. Ada tulisan kali bersih, warga sehat. Coba bayangkan kita lihat
Ini slogan, itu hanya sekedar slogan. Kita lihat sampahnya hampir sama dengan ini ya. Ini sampah atau aspal ya, kurang tahu. Saking banyaknya sampah-sampah di sini, termasuk sampah-sampah plastik itu ya. Nah, contohnya misalnya sungai-sungai kita juga kondisinya tidak sama. Nah ini contohnya sampah-sampahnya luar biasa seperti ini juga. Nah, ini sampah-sampah ini itu sebenarnya yang masuk ke dalam sungai ini itu juga dari rumah-rumah sebelumnya. Ya, dari rumah masuk ke sini gitu ya. Nah, ini contohnya. Bapak Ibu, ini adalah data terkait dengan plastik, sampah plastik. Nah, ini terkait dengan sampah plastik. Nah, ini terkait dengan sampah plastik ini. Ini ada data yang cukup menarik. Jadi ada hampir 500 juta sedotan plastik per hari, gitu ya, dibuang oleh masyarakatnya setelah satu kali pakai. Sedotan, gitu ya, sedotan 500 juta sedotan plastik per hari dibuang oleh masyarakat Indonesia. Mungkin termasuk Bapak Ibu semua, termasuk adik-adik semua ini, gitu ya, termasuk saya, gitu ya. Gitu. Ini 500 juta. Bayangkan kalau 500 juta satu sedotan panjangnya misalnya 20 cm, itu berapa kalau dijujur-jujur gitu. Artinya sampai 1 miliar senti gitu ya panjangnya, mungkin bisa mengelilingi berapa kali planet bumi kita sehari gitu ya. Jadi kalau kemudian, nah di Inggris saja itu sekitar 3,5 juta sampah sedotan plastik per hari dihasilkan oleh pelanggan McD. Ini untuk McD saja, di Inggris saja 3,5 juta sedotan plastik, sedotan itu. Makanya ini kemudian juga 175 juta itu diantaranya oleh masyarakat di Amerika Serikat, gitu ya. Kemudian manusia mengonsumsi 500 miliar kantong plastik per tahun, atau 1 juta kantong per menit, kantong plastik tadi. Yang itu kebanyakan juga akhirnya malahnya terbuang ke laut, masuknya ke perut-perut ikan, kemudian ke penyu, dimakan burung, menjadi mikroplastik dan lain sebagainya. Gitu. Ini 500 miliar kantong dan 1 juta per hari, gitu ya. Termasuk yang mungkin dibuang oleh Bapak Ibu ya, habis belanja di Indomaret, habis belanja di pasar, kantongnya dibuang dan lain sebagainya. Ini yang terjadi. Nah, 50% plastik yang kita konsumsi itu hanya sekali pakai. Jadi sekali sedotan kan, kalau sedotan sekali dipakai, mau dipakai kalau sedotan itu merupakan sebat plastik, biasanya kan dibuang kan gitu. Nah itu. Nah kemudian dari total luas lautan ada 46.000 sampah plastik per mil persegi. Coba bayangkan, per mil persegi luas lautan di dunia ini, itu per mil persegi ada sekitar 46.000 sampah. Ini tentunya ada penelitiannya kan, dengan sampling dan lain sebagainya ini. Dan 80% sampah laut itu berasal dari daratan, dari daratan 80%. Sisanya ya mungkin dari kapal dan lain sebagainya. Tapi kebanyakan dari daratan. Dan Bapak Ibu, alhamdulillah ini mungkin patut disyukuri, ternyata Indonesia itu menjadi juara 2, Bapak Ibu. Juara 2 sebagai penghasil sampah plastik terbesar di dunia setelah China. Nah ini bayangkan Indonesia ya, dengan populasi seperberapanya China itu ya, itu menduduki peringkat kedua. Jadi Indonesia saja Bapak itu hampir 3,2 juta plastik gitu ya, 2 metrik ton plastik, ton ya bayangkan, 3,2 juta metrik ton plastik per tahun itu dibuang ke lautan kita ini ya, lautan kita. Makanya kalau kemudian kita tidak mengupayakan apa-apa ya, mungkin terkait dengan ikan paus, terkait dengan burung albatros itu besok hanya sebagai cerita untuk anak-anak kita. Oh, misalnya kayak dinosaurus ya. Kalau sekarang kan kita kadang-kadang bercerita kepada anak-anak kita, oh ya dulu ada cerita tentang dinosaurus, binatang raksasa yang besar gitu yang berjalan gitu.
besok anak-anak kita mungkin juga akan bercerita sama kepada cucu-cucunya. Enak dulu di laut itu ada ikan raksasa besar sebesar rumah, bahkan lebih besar lagi. Oh, anak kita membayangkan. Nah sekarang di mana? Ya ini sudah punah sekarang itu. Ya kenapa? Karena makannya menjadi makanan plastik gitu, makan plastik. Nah seperti itu. Itu yang terjadi di lautan kita. Bahkan Bapak Ibu, data terakhir terkait dengan sampah ini. Karena kenapa sampah ini jadi saya tekankan karena ini yang menjadi permasalahan kita di mana-mana. Nah, data terbaru di Palung Mariana. Palung Mariana itu palung yang ada di sebelah timur Filipina ya, di Palung Mariana. Palung terdalam di dunia, hampir 11 kilo ya, mungkin sekitar ya 11.000 meter. Ternyata di dasar-dasar Palung Mariana sekarang banyak sekali sampah-sampah plastik. Mulai ada sampah plastik. Itu di palung terdalam ya. Gitu. Nah, hal yang sama juga terjadi dengan atmosfer kita, Bapak Ibu. Atmosfer kalau tadi daratan sudah sedemikian terdegradasi, laut kita, sungai kita. Nah, bagaimana dengan atmosfer kita? Nah, dengan banyaknya aktivitas yang kemudian membuang limbah ke udara, seperti misalnya ini terkait dengan industri-industri petrokimia misalnya. Kemudian juga yang paling banyak ya itu adalah terkait dengan ini PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, yang uapnya ini itu dihasilkan dari batu bara yang dibakar kemudian memanaskan tungku raksasa. Nah, dari tungku itu kemudian menggerakkan turbin. Nah ini butuh berapa batu bara? Banyak sekali ya. Kebetulan saya pernah ada kerjasama juga UGM dengan PLTU Cilacap, pembangkit listrik tenaga uap di Cilacap, yang kapasitasnya 1 kali 1.000 megawatt, kemudian juga ada ekspansi sampai sekarang sekitar 2.000 megawatt per hari. Dan ini bahan bakunya itu dari batu bara yang dibakar. Jadi kalau Bapak Ibu sempatkan sebelum kota Cilacap sebelah kiri itu ada menara, ada menara tinggi sekali seperti ini, ada dicat merah putih ya. Nah itu di sisinya itu keluar banyak namanya flare ash, bottom ash. Ini dihasilkan flare ash ini proses pembakaran batu bara ini ya. Kalau kemudian itu masuk ke sana itu akan mencemari udara kita. Termasuk juga pembakaran sampah seperti ini. Nah, terutama yang paling berbahaya itu kalau kemudian yang dibakar itu adalah sampah-sampah plastik. Nah, kalau sampah plastik dibakar, salah satu yang dihasilkan adalah gas dioksin. Nah, gas dioksin ini bersifat sebagai cancer trigger, jadi memicu terjadinya kanker. Jadi kalau kemudian ini terus-menerus kita menghisap asap dari dioksin ini, itu risiko terjadinya kanker juga akan meningkat dengan pesat. Kemudian juga terkait dengan transportasi, bukan penggunaan bahan bakar fosil yang luar biasa ya, terutama minyak ya, bahan bakar fosil minyak ya, itu dari transportasi kita, maka ini juga setiap hari berapa metrik ton ya gas-gas CO dan NOx dan SO dan lain sebagainya yang kemudian dibuang ke udara, mencemari udara kita seperti ini ya. Jadi kalau kemudian, nah itulah kemudian salah satunya memicu terjadinya apa yang dinamakan perubahan iklim. Nah, perubahan iklim itu terkait dengan perubahan suhu, tekanan udara, angin, curah hujan, kelembapan, dan lain sebagainya. Nah, dan ini diakibatkan salah satunya adanya pemanasan global. Jadi pemanasan global itu adalah meningkatnya temperatur rata-rata bumi akibat dari akumulasi panas di atmosfer kita yang disebabkan oleh yang namanya efek rumah kaca, greenhouse effect. Jadi efek rumah kaca. Efek rumah kaca ialah fenomena menghangatnya bumi karena radiasi ultraviolet matahari dari permukaan yang kemudian dipantulkan ke angkasa kembali setelah mengenai permukaan bumi dan terperangkap oleh selimut dari gas-gas karbon monoksida, karbon dioksida,
kemudian juga metan, nitrogen, fluor dan lain sebagainya. Ini yang terjadi. Nah, kalau kita melihat salah satu contoh proses terjadinya pemanasan global itu seperti ini. Ini kalau kita ibaratkan matahari kita. Matahari kita kan memancarkan cahaya panas. Nah, itu yang mengandung radiasi ultraviolet ya, ultraviolet. Ini adalah lapisan ozon kita, lapisan ozon. Lapisan ozon itu kan artinya di sini di lapisan stratosfer kita ya dengan ketinggian lapisan ozon, lapisan ozon. Nah, lapisan ozon, lapisan O3 inilah yang kemudian melindungi kita dari bahaya ultraviolet sehingga kemudian kita aman dari radiasi sinar matahari ini. Dan ini perlindungan itu hampir 97 sampai 90% itu terserap di sini ultraviolet kita. Jadi yang kemudian mampu kalau ini ya, kalau ozon itu konsentrasinya masih tetap alami gitu ya. Itu yang terfilter, radiasi yang terfilter itu hampir 98% dari matahari itu yang terfilter. Jadi yang sampai permukaan bumi itu hanya 2% saja, sehingga kemudian kita aman gitu ya. Bayangkan kalau kemudian lapisan-lapisan ozon itu rusak, contohnya dengan adanya aktivitas manusia. Dengan aktivitas manusia, contohnya adalah dari aktivitas industri rumah tangga yang kemudian menghasilkan CFC. CFC itu apa? Klorofluorokarbon ya. Nah, kalau CFC itu kan berupa gas ya, yang kemudian ini sangat stabil gasnya. Itu kalau kemudian gas itu rilis, dilepaskan, artinya CFC itu dilepaskan, maka itu akan rise into ozone layer. Jadi naik terus sampai ke lapisan ozon ini, di lapisan stratosfer ini, naik terus ini. Nah, dengan adanya ultraviolet, maka Cl itu akan dirilis dari CFC. Jadi CFC itu akan kemudian dipecahkan karena adanya radiasi ultraviolet menjadi Cl, klor, gitu ya, klor. Nah, klor inilah kemudian destroy atau merusak lapisan ozon ini, sehingga kemudian terjadinya penipisan lapisan ozon. Sehingga kalau terjadi lapisan ozon itu menjadi tipis, maka ultraviolet yang masuk ke dalam permukaan bumi, masuk sampai ke permukaan bumi itu akan luar biasa besar, akan luar biasa. Dan itu akan memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi kehidupan manusia, terutama terkait dengan kanker. Juga beberapa tumbuhan, termasuk plankton itu akan mati. Jadi coba bayangkan kalau plankton itu mati. Itu padahal plankton itu kan termasuk juga rantai makanan yang utama di lautan. Kalau itu kemudian menjadi mati, bagaimana dengan kehidupan ikan-ikan gitu ya? Maka itu sangat jadi terkait dengan ozone layer ini itu sebenarnya komposisinya sudah sedemikian rupa gitu ya. Sedemikian rupa sudah sangat-sangat ideal yang ada di situ. Jadi kalau ini sampai kemudian rusak, maka itu akan sangat-sangat berbahaya. Jadi kalau kita melihat ya seperti ini, kalau kita terutama karena ini Bapak Ibu ya, terutama juga adik-adikku dari SMA SMP Muhammadiyah, maka kalau kita kaitkan dengan ayat-ayat Allah, gitu ya, ini kan ayat-ayat yang sifatnya ayat-ayat yang terkait dengan alam ya. Kalau kita melihat misalnya, saya tadi sempat baca juga terkait dengan terjadinya fenomena kerusakan lapisan ozon itu sebenarnya di Al-Qur'an pun sendiri ya. Itu sudah ada gitu ya. Sudah diperingatkan. Terutama mungkin nanti Bapak Ibu juga adik-adik bisa membaca di surat 55. Surat 55 itu apa? Surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman ayat 7 sampai 9. Jadi kalau saya bacakan ya, ayat 5 itu ayat 7, mohon maaf, ayat 7 sampai 9. Di ayat 7 itu disebutkan wasama rafaha wa wada'al mizan, dan Allah telah mendirikan langit dan meletakkan neraca. Artinya keseimbangan di sini. Salah satunya keseimbangan. Adanya ini terkait di langit itu ada keseimbangan, lapisan ozon begitu demikian seimbangnya. Jadi kalau tidak ada lapisan-lapisan ini itu ya, itu juga suhu ini juga salah satunya menahan
menahan agar bumi itu tetap hangat juga ya, adanya lapisan-lapisan stratosfer dan lain sebagainya. Jadi kalau tidak ada lapisan-lapisan penahan panas ini gitu ya, maka suhu bumi itu diperkirakan rata-rata minus 18 derajat gitu ya. Pemanasan dari matahari ini, radiasi matahari ini. Jadi kalau sekarang ada lapisan ini, suhu rata-rata global itu di angka 15 derajat. Itu sangat ideal untuk hidup. Bayangkan kalau kemudian ini menjadi rusak, kemudian terjadi pemanasan global dan lain sebagainya. Tidak kita bisa dibayangkan bagaimana dampaknya nanti. Nah ini beberapa contoh terjadinya pemanasan global yang ada di dunia. Ini pemanasan global secara global ya. Secara global suhu itu meningkat, cenderung meningkat dari tahun 1900 sampai tahun 2000 cenderung meningkat. Ini suhu global kita. Nah, ini suhu di daratan, ini suhu di lautan. Ini juga meningkat. Terutama yang paling tinggi itu adalah suhu di daratan. Itu meningkat hampir 0,4 derajat ini ya. Nah, ini kemudian grafik-grafik terjadinya peningkatan di beberapa benua. Ini di Australia juga relatif landai. Nah, di benua yang ini ada di Asia ya, di Asia itu peningkatannya luar biasa, naik gitu ya. Terutama juga di Eropa gitu ya. Eropa naiknya tajam. Kemudian di Amerika Utara, ini Amerika Selatan. Jadi kecenderungannya semuanya itu naik gitu ya. Nah ini naik ini dan ini juga mempengaruhi kenaikan muka air laut. Ini adalah data-data dari kenaikan muka laut. Ini 0 itu ya. Itu terjadi peningkatan dari dalam kurun waktu 100 tahun ya, 120 tahun itu terjadi kenaikan 20 cm. Ini 20 cm. Akibat adanya pemanasan global ini cenderung naik terus. Dan kalau kemudian kita tidak melakukan upaya, ada pemodelan yang dibuat oleh Badan Dunia terkait dengan perubahan iklim, itu tahun 2100 itu kalau kita tidak mengupayakan apa-apa terkait dengan perubahan iklim ini, maka air laut itu akan meningkat 100 cm. 100 cm artinya 1 meter. Nah, kalau terjadi itu, maka yang terjadi salah satunya itu adalah bencana, terutama untuk negara-negara kepulauan seperti Indonesia, gitu ya. Nah, kalau itu kemudian level air naik 1 meter, yang terjadi dampaknya ya termasuk kita ini, terutama Bapak Ibu yang tinggal di pesisir pantai, ya ini hati-hati ini ya. Itu akan terjadi genangan, penenggelaman seperti ini. Nah, kalau laut dunia itu naik 100 meter, salah satu yang terdampak itu referensi yang saya baca, terutama di Bangladesh salah satunya. Bangladesh itu kan sebagian besar itu daerahnya merupakan dataran rendah. Itu 17% dataran Bangladesh itu akan menjadi air, menjadi laut. Itu kan dampaknya luar biasa. Nah ini salah satu dampak dari perubahan iklim itu adalah ini. Jadi kalau kemudian pemanasan global itu kita tidak atasi dengan baik, maka yang terjadi adalah seperti ini, bencana-bencana seperti ini, gitu ya. Nah, tadi sudah disampaikan apa yang tadi ya kita sampaikan terkait dengan aspek-aspek kebencanaan itu sebenarnya di dalam Al-Quran sendiri pun itu juga sudah ada di surat Rum ayat 41 tadi juga. Ibu moderator sudah atau Ibu kepala sekolah ya tadi sudah menyampaikan dharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas itu ya. Dan telah tampak kerusakan di darat dan di laut. Apa disebabkan karena perbuatan tangan manusia gitu ya. Perbuatan manusia. Bayangkan Bapak Ibu bayangkan tidak ayat ini diturunkan kapan? Diturunkan 1400 tahun yang lalu. 1400 tahun yang lalu benua Jazirah Arab itu masih sedikit orangnya, belum ada aktivitas industri, belum ada apa-apa di sana, manusia masih sedikit. Ketika ini diturunkan, mungkin orang-orang dulu akan mencemooh, mana kerusakannya di laut itu masih banyak ikan dan lain sebagainya dulu gitu ya. Tapi ini sangat relevan. Ternyata Al-Quran sudah
Allah ya namanya yang menciptakan dunia kan sudah memperingatkan kita jauh-jauh hari bahwa akan terjadi kerusakan di laut dan di darat seperti tadi yang kita diskusikan di awal itu karena apa disebabkan perbuatan tangan-tangan manusia gitu ya. Itu salah satunya. Kemudian juga ada ayat lain di Al-A'raf, dan janganlah kamu berbuat kerusakan. Wala tusitu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaiki. Nah, itu. Saya kira itu jadi gambaran-gambaran terkait dengan degradasi lingkungan yang terjadi saat ini di hampir seluruh belahan dunia, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, degradasi lingkungan ini ada dua aspek sebenarnya. Yang namanya kerusakan lingkungan. Tadi ada kerusakan kan, ada kerusakan lahan, sumber daya air, keanekaragaman hayati, pesisir, das, hutan dan sebagainya rusak, gitu ya. Kemudian juga yang dinamakan degradasi itu ada terjadinya pencemaran, baik itu pencemaran di air, di tanah, di lahan, limbah, pertanian, udara, ya, dan lain sebagainya. Inilah degradasi lingkungan. Dan itu hampir terjadi di mana-mana, termasuk di lingkungan di mana Bapak Ibu tinggal, gitu ya. Nah, degradasi lingkungan itu tadi seperti yang kita diskusikan, itu yang pertama mengancam keberlanjutan kita, terutama umat manusia. Kemudian itu kelangkaan ketersediaan air tadi, hilangnya lahan-lahan produktif, hilangnya keanekaragaman hayati, ketersediaan energi yang semakin lama semakin hilang, semakin rusak. Kemudian juga rusaknya sumber-sumber daya alam, termasuk hutan, termasuk laut, termasuk dan lain sebagainya. Dan yang paling mengerikan itu Bapak Ibu, kalau kemudian alam itu sudah apa? Sudah marah. Allah itu sudah marah, sebagai pencipta alam sudah marah. Apa yang terjadi kalau kita terus berbuat kerusakan, terus berbuat, yang terjadi adalah bencana. Inilah yang kemudian kita tidak inginkan bersama. Tapi sudah terjadi, tadi sudah ada banjir, ada kekeringan, ada perubahan iklim dan lain sebagainya. Itu sudah terjadi. Jadi Bapak Ibu. Nah, degradasi lingkungan Bapak Ibu itu bersifat kausalitas. Apa kausalitas? Mungkin kausalitasnya adalah hubungan sebab akibat. Apa yang tadi kita diskusikan terkait dengan kerusakan lingkungan, baik itu di darat, di laut, di atmosfer, itu terjadi karena ada sebabnya. Karena bersifat kausalitas, ada sebab, hubungan sebab akibat. Gitu. Sebabnya apa? Kebanyakan ya karena tadi antropogen, karena ada campur tangan manusia. Memang degradasi lingkungan itu terjadi, secara alamiah terjadi, tapi itu diperparah, sangat-sangat diperparah karena ada tangan-tangan manusia tadi seperti yang disebutkan di ayat 41 di surat Ar-Rum tadi gitu ya. Kemudian degradasi lingkungan itu bersifat lintas wilayah. Jadi kalau Bapak Ibu membuang sampah, adik-adik membuang sampah di sekolah gitu ya, di depan gerbang sekolah, itu yang kemudian terkena dampak dari sampah itu tidak hanya gerbang sekolah saja, tapi hampir seluruh dunia bisa kena. Contohnya tadi kan, bisa membuang botol aqua di depan gerbang sekolah, gitu ya. Ketika ada hujan, botol aqua itu larinya kemana? Ke selokan. Kalau ke selokan, dari selokan terus masuk ke sungai, kalau ke laut sudah masuk ke laut, sudah sampai kemana-mana. Akhirnya bisa melintasi antar pulau, antar benua. Degradasi kan seperti itu, gitu ya. Nah, degradasi lahan, misalnya terkait dengan kebakaran hutan, itu juga tidak kemudian yang terjadi kebakaran di Riau, udah di stop aja. Ini terkait dengan asapnya jangan keluar dari Riau, nggak bisa. Makanya kemarin Malaysia, Singapura pada protes ke Indonesia karena apa? Asap kebakaran hutannya sampai ke sana gitu. Nah, itu degradasi seperti itu. Jadi lintas wilayah gitu. Jadi jangan anggap sepele gitu. Jangan anggap sepele. Kemudian antar sektor. Jadi sektor perikanan yang terdampak, maka itu akan berpengaruh terhadap sektor-sektor yang ekonomi terkena. Misalnya hutan yang rusak, tidak hanya sektor hutanan saja yang terdampak, tapi pertanian, kemudian juga pariwisata dan lain sebagainya akan terkena dampaknya. Makanya salah satu upaya mengatasi degradasi lingkungan itu kalau di dalam ajaran Islam mengajarkan ibda binafsi. Jadi ibda bisa memulai dari diri kita, Jadi kesadaran lingkungan itu harus dimulai dari kita sendiri, tidak yang lain. Diri kita.
mulai dari diri kita, mulai dari sekarang, mulai dari hal-hal yang kecil, gitu ya, mulai dari hal yang kecil. Dan sekarang jangan ditunda, gitu. Misalnya Bapak Ibu sekarang minum, pakai aqua, sekarang aquanya yang biasanya dibuang, sekarang jangan. Kalau sekarang dibuang sembarangan, sekarang dibuang di tempatnya. Kalau perlu diganti botol-botol. Sekarang kita tidak menggunakan botol aqua, tapi menggunakan tumbler atau menggunakan gelas, itu lebih ramah lingkungan. Lalu biasanya Bapak Ibu belanja menggunakan tas kresek, sekarang tidak lagi menggunakan tas kresek. Bawa dari luar tas kain. Itu adalah contoh nyata yang dimulai dari diri kita untuk kemudian mengatasi degradasi lingkungan itu. Kalau bukan kita, siapa lagi, gitu ya? Kalau bukan kita, siapa lagi? Jadi permasalahan lingkungan itu adalah permasalahan kita bersama. Tidak hanya kemudian pemerintah, sekolah, tidak. Semuanya, gitu ya. Yang akan terkena dampaknya adalah semuanya. Nah, kemudian salah satunya tadi, ya, instrumen tadi itu dari memerlukan secara pengelolaan lingkungan hidup yang sekuensial, baik nasional, lintas wilayah, karena tadi sifat-sifat dari degradasi, kemudian antar sektor, antar lembaga, termasuk hal yang paling utama itu adalah melalui sektor pendidikan. Nah, terutama alhamdulillah sekarang di sekolah-sekolah itu mulai tahun 2005 itu sudah ada yang namanya program Adiwiyata. Ya, program Adiwiyata. Dan alhamdulillah sekali SMP Muhammadiyah 3 itu sudah Adiwiyata mandiri. Saya ini pencapaian yang sangat-sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa. Jadi kalau ini terkait dengan Adiwiyata, saya kira mungkin Bapak Ibu lebih paham ya daripada kami, karena kebetulan kami untuk Adiwiyata ini saya dulu sebagai saya pernah di training untuk menilai Adiwiyata dulu di Surabaya selama 5 hari oleh Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2012, terus kemudian diminta untuk menjadi verifikator selama 2 tahun ya dulu. Tapi dulu aturannya mungkin agak berbeda dengan sekarang, tapi mungkin yang nanti akan saya share dengan Bapak Ibu dengan diskusi ini bagaimana cara kerja validator, gitu ya, cara kerja validator gitu. Nah, karena itu ada beberapa trik yang mungkin Bapak Ibu perlu ketahui juga. Nah, sebenarnya terkait dengan Adiwiyata itu tadi sama, jadi apa yang disampaikan oleh Bu Kepala Sekolah. Jadi kita tidak hanya sekedar mengejar penghargaan Adiwiyata saja, gitu. Kalau hanya sekedar mengejar penghargaan Adiwiyata itu tidak ada artinya apa-apa. Hanya sekedar piala, hanya sekedar lembar itu, hanya sekedar penghargaan, gitu ya. Mungkin kalau uang pun dibelanjakan akan habis, gitu ya. Tidak hanya sekedar itu saja sebenarnya. Jadi terkait dengan Adiwiyata itu kan sebenarnya yang paling utama itu adalah menumbuhkan kepedulian, gitu ya. Itu yang paling utama, menumbuhkan kepedulian dan berbudaya lingkungan di sekolah, itu yang paling utama sebenarnya. Karena apa? Anak-anak kita, anak-anak didik kita, terutama anak-anak yang masih tingkat dasar menengah, pendidikan menengah itu, saya kira menjadi agen perubahan lingkungan yang sangat-sangat potensial. Karena harapannya kalau kemudian itu kepedulian sudah tertanam di hati anak-anak kita nanti, anak-anak didik kita itu mampu ditularkan di lingkungan keluarga. Besok kalau kemudian anak-anak kita sudah dewasa juga kemudian juga akan ditularkan kepada anak-anaknya dan lain sebagainya, dan lingkungannya. Itu yang sebenarnya diharapkan dari program Adiwiyata. Ini tidak hanya sekedar penghargaan saja, tapi adalah kepedulian berbudaya lingkungan itu sebenarnya. Untuk mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Kalau tidak dari sekolah, dari mana lagi sekarang? Dari mana lagi? Jadi kalau kita mengharapkan dari yang lain-lain itu sangat susah. Termasuk juga kalau kaitannya dengan pendidikan, ya semua lembaga pendidikan baik itu formal atau informal, sekolah, pesantren, gitu ya. Itu saya kira itu yang paling utama. Jadi kalau terkait dengan sejarah Adiwiyata mungkin Bapak Ibu lebih memahami ya karena sudah Adiwiyata mandiri. Jadi kalau saya dulu Bapak Ibu menggunakan acuan Permen LH nomor 5 ya 2013 itu rumit banyak sekali yang dinilai. Kalau sekarang sudah menggunakan Permen LH nomor 53 ya tahun 2019 itu saya lihat agak simpel,
ada 2 aturan yang diacu, mudah-mudahan Bapak Ibu juga sudah menggunakan ini. Kemudian yang pertama adalah terkait Permen 52 itu terkait dengan gerakan peduli dan budaya lingkungan hidup. Nah, ini yang sebenarnya paling utama di situ. Kemudian yang kedua aturan-aturan yang Permen nomor P53 itu terkait dengan penghargaan adiwiyata bagi syarat administratif dan sebagainya. Jadi yang terkait dengan adiwiyata ini sebenarnya babak baru ya sekarang di tahun 2019 itu yang terkait dengan adiwiyata itu sebenarnya lebih pada gerakan dan di sekolah ini. Mas. Gerakan peduli berbudaya lingkungan hidup di sekolah ini adalah upaya atau aksi kolektif secara sadar, sukarela, berjejaring, dan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh sekolah di dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup. Jadi PRLH ini kata kuncinya di dalam melaksanakan adiwiyata ini. Jadi untuk kriteria sekolah adiwiyata itu pertama harus menerapkan 3 ini. Mungkin Bapak Ibu sudah ya kalau di adiwiyata mandiri saya kira sudah melaksanakan ini. Jadi yang pertama perencanaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah itu perencanaannya bagaimana. Kemudian pelaksanaan gerakannya, gerakan peduli berbudaya lingkungan itu seperti apa, baik itu terkait dengan permasalahan-permasalahan ya nanti ya, permasalahan lingkungan seperti apa, terus kemudian direncanakan seperti apa, dilakukan gerakannya seperti apa, kemudian ada evaluasi dan pemantauan. Nah kalau terkait dengan perencanaan gerakan PBLHS, mungkin Bapak Ibu sudah lebih mengetahui dari kami ini ya, saya hanya sekedar sharing saja. Jadi pertama ada perencanaan 4 tahunan dan perencanaan tahunan ya, yang diharapkan. Jadi pertama yang dilakukan itu adalah pemetaan potensi dan masalah. Jadi potensi-potensi lingkungan hidup yang dimiliki sekolah dan lokal atau daerah sekitar sekolah itu apa? Potensi-potensi lingkungan hidupnya. Lingkungan hidup itu kan ada abiotik, biotik, culture, gitu ya. Dari sisi abiotik apa? Abiotik itu kan terkait dengan lahan, misalnya terkait dengan air, terkait dengan udara dan lain sebagainya. Oh iya ternyata potensi lingkungan hidup sekolah ini apa? Lahannya masih luas. Itu kan potensi kan? Wah air tersedia masih banyak. Itu potensi-potensi yang harus digali. Kemudian masalah-masalah lingkungan hidup sekolah dan di lingkungan sekitar sekolah maupun permasalahan secara global itu apa? Itu harus dipetakan masalah-masalahnya. Misalnya apa? Terkait yang paling banyak ya kemarin saya sebagai verifikator adiwiyata nasional itu yang terutama paling banyak saya temui itu yaitu tadi permasalahan-permasalahan terkait dengan perilaku gitu ya, perilaku terutama di dalam membuang sampah itu yang masih belum bagus. Dulu pernah ada beberapa yang adiwiyata mandiri juga gitu, tapi ternyata juga perilaku dari anak didik itu tidak semuanya, meskipun banyak yang sudah punya kesadaran, tapi juga ada 1-2 yang belum. Contohnya dulu ya, ketika kami di training untuk menilai adiwiyata ini, bagaimana melihat perilaku kepedulian itu salah satunya, gitu ya, kadang-kadang itu. Salah satu misalnya terkait dengan efisiensi apa? Efisiensi penggunaan air. Jadi kadang-kadang kita begitu sampai di sekolah gitu ya, kita masuk ke biasanya kan disambut, ada yang disambut macam-macam ya. Nah, kadang-kadang kita lihat, oh ada toilet di situ, ya ada toilet. Kita masuk, pura-pura sebentar saya tak ke toilet dulu, nah saat itu peran kita hidupkan gitu ya, kita hidupkan. Udah kita tinggal gitu. Nanti suatu saat kita setelah muter-muter kita tengok di situ, kerannya masih hidup atau tidak. Kalau tidak artinya kepeduliannya tidak ada. Gitu. Bahkan kadang-kadang kita sudah menyiapkan Bapak Ibu sampah. Gitu. Misalnya apa yang paling praktis itu ya biasanya tisu ya. Tisu kita kantongi, kita wel-wel gitu ya. Kita jalan, kemudian sambil jalan kita jatuhkan. Gitu. Agak tersembunyi dikit gitu. Ya. Malu juga kalau kita, ini bapaknya kok bawa sama kadang-kadang itu agak tersembunyi atau pas sepi gitu ya, kita buang. Udah kita putar-putar menilai gitu ya. Nah, kita lewat jalan yang sama, oh, ternyata sampahnya masih ada, artinya tidak ada kepedulian di situ.
Seperti itu. Jadi masalah-masalah, kemudian jenis kegiatan. Jenis kegiatan, setelah kita memetakan potensi dan masalah, kemudian jenis kegiatan apa? Nah, jenis kegiatan itu sesuai dengan 8 standar ini ya, pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu yang paling paham ya. Pertama yang terkait dengan standar isi. Nah, ini standar isi itu kurikulum contohnya, KTSP ya. Nah, kurikulum kalau dulu KTSP. Jadi mungkin sekarang KTSP juga ya. Jadi terkait dengan kurikulum, kurikulumnya seperti apa, kegiatan-kegiatan terkait dengan ini, gitu ya. Dan mungkin Bapak Ibu nanti bisa membaca terkait dengan ini jenis kegiatan, pokoknya disesuaikan dengan 8 standar pendidikan. Kemudian waktu pelaksanaannya tahun berapa? Ini ya. Kemudian perubahan perilaku, capaian targetnya apa? Perubahan perilaku apa? Misalnya terkait dengan sampah, oh ini lebih peduli terhadap sampah, lebih apa dan lain sebagainya. Mungkin Bapak Ibu yang lebih tahu. Kemudian perubahan fisik lingkungan hidup di sekolah itu apa? Oh iya ternyata targetnya sampah-sampah sudah tidak ada. Misalnya terkait dengan target penghijauan sekolah, oh daerahnya menjadi lebih hijau dan lain sebagainya. Penanggung jawabnya siapa, Pak, siapa? Sumber pembiayaannya berapa? Pihak yang terlibat, nah ini penting sekali. Pihak yang terlibat itu tidak hanya sekolah saja yang dinilai, tapi juga keterlibatan stakeholders yang lain. Ya. Misalnya dari LSM, dunia usaha, komunitas sekolah, dan lain sebagainya. Jadi kebetulannya seperti apa? Ini terkait dengan gerakan PPLHS untuk 4 tahunan, kemudian juga diberikan per tahun nanti, gitu ya, per tahun, per bulan, gitu, per bulannya seperti apa, sampai sama ini. Kemudian pelaksanaan. Nah, untuk pelaksanaan mengacu pada pasal 8 itu terkait dengan pelaksanaan PPLHS ini itu meliputi kegiatan-kegiatan yang pertama pembelajaran pada mata pelajaran, kemudian ekstrakurikuler, kemudian pembiasaan diri yang mengintegrasikan penerapan ini perilaku ramah lingkungan hidup di sekolah ini. Kemudian penerapan perilaku ramah lingkungan hidup untuk masyarakat di sekitar sekolah ini seperti apa. Kemudian membentuk jejaring kerjasama dan komunikasi antar stakeholders, gitu ya. Ya, kemudian juga kampanye dan publikasi terkait dengan perilaku berbudaya lingkungan hidup di sekolah dan pembentukan membentuk dan memberdayakan kader-kader adiwiyata terutama dari sekolah ya, dari kita. Kemudian juga pembelajaran sebagaimana dimaksud ini. Jadi ada pembelajaran itu adalah misalnya kebersihan, fungsi sanitasi, drainase, pengelolaan sampahnya seperti apa, penanaman dan peliharahan pohon dan tanamannya seperti apa, konservasi airnya, konservasi energi, kemudian juga inovasi-inovasi terkait dengan penerapan perilaku ramah lingkungan hidup ini. Ini berdasarkan dari identifikasi permasalahan lingkungan tadi, identifikasi permasalahan. Nah, kemudian juga ada pemantauan dan evaluasi, kemudian ada penilaian. Nah, ini penilaian. Penilaian itu berdasarkan tadi isian-isian. Ada skor, ya, ada skornya, tentang skor. Nah, inilah kemudian nanti dari hasil-hasil penentuan skor ini nanti diverifikasi, ya, dinilai dan diverifikasi. Dan untuk skor karena mandiri, untuk mandiri perlu angka 90 ya kalau tidak salah 90. Untuk sekolah adiwiyata, oh nih adiwiyata mandiri 95 kalau tidak salah. 95. Nilainya ya 95. Nilainya tadi 95. Mungkin demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada hal-hal yang kurang mohon maaf yang sebelumnya. Waktu kami kembalikan kepada acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Monggo kalau misalnya diskusi kami persilakan. Ya. Monggo tanya Mbak Linda. Bu Her, ini beberapa ada pertanyaan di kolom komentar Pak Ahsan.
Yang pertama dari Bu Emi, SMA N1 Teladan. Ini juga sama-sama bergabung sedang mengajukan adiwiyata mandiri, Pak. Ya. Pertanyaannya katanya perubahan tata guna lahan tidakkah sudah diatur oleh undang-undang atau oleh pemerintah? Kenapa terjadi bencana ketika perubahan tata guna lahan dilaksanakan? Seperti itu, Pak. Ya. Oke, sudah? Ya, kemudian ada lagi pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini dari saya, Pak. Hal-hal apa saja yang dapat dilakukan, Pak, di sekolah terkait konservasi lingkungan selain penyampaian materi-materi pembelajaran terkait lingkungan? Itu sementara 2 dulu mungkin, Pak. Oke, Pak Tarsun. Nah, pertanyaan pertama dari Ibu Emi ya, dari SMA 1 Teladan. Assalamualaikum Ibu. Jadi tetangga saya ada yang dari guru di SMA Teladan, guru bahasa Inggris ya, tetangga rumah. Jadi terkait dengan tadi ya, terkait dengan perubahan penggunaan lahan, itu kan sudah ada aturannya. Kenapa kok masih terjadi? Nah, inilah yang menjadi problem, gitu ya. Yang menjadi problem itu seperti itu. Jadi terkait dengan penggunaan lahan itu sudah diatur melalui undang-undang terkait dengan penataan ruang. Undang-Undang 26 tahun 2007 terkait dengan penataan ruang. Dan sekarang dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ada PP ya, Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2021. Baru saja baru ditandatangani oleh Pak Jokowi bulan Januari ini terkait dengan tata ruang. Jadi kalau tata ruang, yang namanya peraturan tata ruang atau penataan ruang itu artinya kan kita diminta untuk merencanakan suatu area, gitu ya, merencanakan atau planning terkait dengan suatu area, misalnya kabupaten ya, kabupaten atau kota Jogja itu direncanakan seperti apa dalam kurun waktu 20 tahun ke depan. Dengan apa? Mempertimbangkan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidupnya. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Jadi kalau sudah ada studi daya dukung daya tampung, kemudian direncanakan penggunaan lahannya seperti apa untuk kota Jogja 20 tahun ke depan. Tapi meskipun sudah ada perencanaan, misalnya daerah mana? Untuk Bantul ya misalnya Bantul, daerah pesisir di sekitar mana? Di sekitar Parangtritis sama gitu ya, itu untuk budaya untuk pertanian misalnya, karena di sana berdasarkan kondisi daya dukung, kemudian juga kemampuan lahan gitu ya, kemudian juga kesesuaian lahan itu cocok di sana untuk pertanian, maka kemudian direncanakan untuk pertanian. Nah, suatu saat ada investor gitu ya, ada investor datang, Pak, saya mau bangun hotel. Di mana? Itu di daerah pertanian. Kita lihat di perencanaan tata ruangnya untuk pertanian. Loh, kok bangun hotel lah? Itu nggak cocok. Tapi Pak, ini kan kita perlu investasi Pak, ini macam-macam. Nah, kadang-kadang kepentingan politik gitu ya, kepentingan politik dan lingkungan itu kadang-kadang bermainnya di situ. Sudah direncanakan, tapi ketika kemudian terbentur investasi dan lain sebagainya, maka itu biasanya adalah kepentingan lingkungan hidup gitu. Sudah direncanakan, tapi ya namanya manusia kan, namanya manusia dorol fasad tadi gitu ya, telah tampak kerusakan tadi yang disebabkan oleh kasabata aidin tadi oleh manusia ya, karena nafsu manusia tadi. Sehingga kemudian hal-hal yang sudah direncanakan dengan baik melalui peraturan perundang-undangan itu juga kemudian dilanggar gitu. Yang ini yang banyak terjadi. Tidak hanya di Kalimantan, di Jogja, di sini banyak juga gitu ya, banyak juga gitu, terjadi di mana-mana. Itu tidak boleh untuk contoh nyata, contoh yang terjadi di mana-mana. Contohnya adalah kawasan lindung setempat, namanya sepadan sungai. Sepadan sungai itu kan harusnya menjadi kawasan konservasi. Jadi dari garis sepadan itu 50 meter ya, atau 10 meter di wilayah perkotaan harusnya tidak boleh digunakan untuk bangunan. Tapi nyatanya coba sekarang sudah ada perencanaannya, tata ruangnya bilang seperti itu, diperdakan. Tapi yang terjadi juga masih banyak orang kemudian membangun di situ.
Mungkin demikian, Ibu ya. Kemudian yang kedua, hal-hal yang mungkin bisa diterapkan di sekolah. Ini saya kira sangat penting. Tadi kan ada ya di dalam paparan tadi terkait dengan itu. Jadi yang bisa dilakukan di sekolah itu terutama tadi kita kaitkan dengan ini. Mungkin saya share screen, mohon maaf. Kok tidak bisa ya share screen? Saya mohon izin. Untuk bisa share screen, Bapak Ibu. Oh ya, siap. Yes, sebentar Bapak. Sampun, yeah. Sampun Pak, sampun. Yeah. Nah ini, saya kira kalau kita mengacu pada permen tadi ya, 5 tuh bisa dibaca. Sebentar, ada gangguan teknis ini. Mohon maaf Bapak Ibu kok tidak bisa masuk ke situ ya. Tadi sudah bisa Pak. Iya, coba Sudah? tadi sudah ada sih. Nah, ini. Mungkin dari sini aja. Tadi saya Sampun Pak, sampun terlihat. Oke, sampun Pak. Yang bisa kita lakukan, misalnya terkait dengan gerak adiwiyata ini untuk yang di sekolah, ini kita mengacunya ke sini, gitu ya, ke sini. Karena itu kan nanti yang kita nilai adalah terkait dengan pelaksanaan gerakan peduli dan budaya lingkungan hidup di sekolah ini ya. Jadi mengacu pada pasal 8 ini ya. Ini mungkin yang bisa kita lakukan aksi-aksi nyata di sekolah itu pertama, gitu ya. Itu pembelajaran itu ya, misalnya terkait dengan kebersihan. Tapi tidak hanya pembelajaran kan juga dari teori dan praktek ya, terkait dengan kebersihan. Kemudian juga aspek-aspek sanitasi lingkungan. Kemudian juga drainase gitu ya, di sekolah itu seperti apa. Misalnya drainasenya belum baik, belum lancar, bagaimana kemudian drainase itu bisa berjalan dengan baik ketika hujan tidak terjadi genangan. Apa yang dilakukan? Misalnya dibangun biopori, ada sumur resapan, gitu ya. Misalnya dari sisi kebersihan, oh ternyata dilihat dari permasalahan adalah terkait kebersihan. Bagi kemudian agar kebersihan itu bisa tertangani, mulai dari sumbernya, misalnya ada pemilahan sampah, ada pengolahan sampah dan lain sebagainya itu ya. Yang itu diajarkan di mata pelajaran gitu. Kemudian juga sanitasi lingkungan, kemudian juga pengelolaan sampah. Baik sampah organik, anorganik, itu bagaimana mengelola sampah, dan itu diterapkan juga di dalam pembelajaran di sekolah. Kemudian juga penanaman dan peliharahan pohon, tanaman sebagai perindang, kemudian juga sebagai fungsi peneduh dan lain sebagainya di lingkungan sekolah. Kemudian sekolah terlihat asri, kemudian juga udaranya bersih, kemudian juga dari aspek-aspek konservasi air, aspek konservasi air ini macamnya, misalnya contohnya, biasanya kalau di sekolah itu kan ada musola, ya, ada musola, apalagi di SMP Muhammadiyah. Nah, bagaimana kemudian mengkonversi air wudhu? Ya biasanya kan setiap duhur, asar, itu kan sholat jamaah kan, semua wudhu. Bagaimana air itu agar kemudian tidak terbuang? Misalnya dia ada penampungan, ada water tank di situ yang kemudian suatu saat bisa dikelola, misalnya untuk perikanan, untuk yang lain, gitu ya. Kemudian juga konservasi energi, pemanfaatan energi yang bersih, misalnya misalnya ada beberapa panel-panel surya, gitu ya, yang dipasang di situ. Kemudian juga menghindari ruang-ruang kelas yang pencahayaannya kurang, gitu ya. Jadi agar kemudian kita hemat energi, gitu, hemat energi. Yang kita nilai juga kadang-kadang gitu. Saya pernah itu dulu ketika memverifikasi terkait dengan energi ini, saya masuk ke ruang, dulu banyak kan, ketika kemudian masuk ke ruang agak sepi itu kadang-kadang kita akan ya memverifikasi itu kan kadang-kadang kita memang sengaja tidak mau didampingi. Sudah
kita mau jalan-jalan sendiri. Udah di satu ruang kelas, kadang-kadang kita hidupkan, gitu ya, listrik di situ. Bahkan padahal di situ masih jam pelajaran, kita muter lagi di situ, apakah listriknya masih hidup atau tidak, gitu. Nah, gitu. Nah, itu terkait dengan konservasi energi. Salah satu kesadaran terkait dengan konservasi energi. Nah, salah satunya bagaimana kemudian agar penggunaan energi itu bisa efisien. Ya, salah satunya tadi itu, misalnya mengganti energi-energi yang menggunakan bahan bakar fosil kepada energi-energi yang terbarukan. Misalnya kalau ada misalnya beberapa panel-panel surya yang ada di situ, gitu ya. Kemudian juga penggunaan ruang kelas yang pencahayaannya bagus sehingga tidak memerlukan lagi lampu, ya, di siang hari, itu sangat penting. Kemudian juga inovasi-inovasi terkait penerapan perilaku ramah lingkungan hidup. Nah, itu misalnya inovasi apa terkait dengan pengelolaan sampah tadi, misalnya bagaimana membuat sampah. Dulu saya pernah di mana ya, di Wonogiri, SMA 1 Wonogiri. Itu konservasi inovasinya itu terkait dengan bagaimana sampah plastik itu kemudian dikelola, dipres, ya, kemudian dibuat balok-balok itu. Kemudian ada juga yang dipanaskan, kemudian menghasilkan minyak. Gitu. Itu kan inovasi terkait dengan penerapan perilaku ramah lingkungan hidup tadi. Mungkin demikian. Dan masih banyak sekali sebenarnya yang bisa kita gali. Mungkin demikian, Pak Tersun. Mungkin ada lagi, Bapak Ibu. Iya, Pak. Ini ada juga pertanyaan dari Pak Margono, hampir sama pertanyaannya untuk persiapan Adiwiyata. Katanya bagaimana kiat-kiat atau strategi untuk mewujudkan sekolah Adiwiyata agar berjalan dengan baik, mengingat menumbuhkan kesadaran itu katanya sulit, Pak. Apalagi dengan kondisi pandemi, mungkin melalui penugasan dengan peserta didik ini kurang bisa maksimal, seperti itu. Iya. Pak Margono, saya kira juga ini dialami oleh hampir semua kita yang terutama di pendidikan. Itu terkait dengan transfer of knowledge yang juga terkendala, ya, terkait dengan pandemi ini, semuanya hampir masih melalui online. Untuk SMP Muhammadiyah 3 masih online juga, Bapak Ibu, ya? Pembelajaran masih, Pak. Masih, Bapak. Sudah luring. Masih online, Bapak. Nah, ini nih. Nah, ini kendalanya juga seperti itu, memang kesulitan. Kendalanya mungkin juga seperti itu. Jadi terkait dengan kiat-kiat, terkait dengan Adiwiyata itu memang kuncinya, kata kuncinya adalah kesadaran, gitu ya. Nah, kesadaran itu pertama dimulai dari kalau di dunia pendidikan dari apa? Dari contoh, ya, contoh tauladan. Nah, kalau di pendidikan kan biasanya kalau untuk sekolah ya guru dulu, gitu ya, memberikan contoh bagaimana berperilaku yang ramah lingkungan. Misalnya jangan pernah ada guru yang buang sampah sembarangan, gitu ya. Kalau sudah disediakan pemilah sampah di situ, itu harus kemudian ya guru yang pertama memberikan contoh. Oh, ini kadang-kadang ada, Bu, dulu saya pernah menilai, ya, Adiwiyata di satu daerah di Sulawesi. Ada bak sampah, itu sudah tertulis di situ, botol plastik, sampah organik di dekat kantor guru. Bayangkan, di dekat kantor guru yang buang sampah kan siapa kalau bukan Bapak Ibu guru. Saya lihat, saya buka satu persatu, ternyata yang di situ misalnya tertulis botol plastik, di situ ada bekas makanan, ada ini. Loh, ini bagaimana ini Bapak Ibu gurunya saja tidak bisa memberikan contoh, gitu. Nah, makanya perlu contoh, gitu ya. Perlu contoh, itu yang paling utama. Memberikan pemahaman, kesadaran itu perlu contoh. Itu pertama. Kemudian kalau kondisi luring seperti ini, ya memang susah, ya. Karena yang dicontohkan yang ada di rumah. Jadi mungkin nilai-nilai kesadaran itu juga ditumbuhkan tidak hanya tanggung jawab sekolah, tapi juga tanggung jawab orang tua di sekolah juga, tanggung jawab orang tua di rumah juga, gitu. Tapi mungkin juga perlu ada penugasan-penugasan, ya, terkait dengan masalah-masalah lingkungan dan sebagainya, gitu ya. Gitu. Mungkin
Bapak Ibu mungkin yang ini ya lebih tahu juga ya bagaimana caranya, karena kondisi pandemi memang seperti ini ya. Jadi kita tidak bisa langsung bertatap muka dengan anak didik kita. Jadi untuk ngecek itu ya kadang-kadang susahnya di situ, gitu. Misalnya terkait dengan belajar saja, apakah anak didik kita sudah paham atau tidak, gitu. Misalnya ada ini, nah itu kita tidak bisa mengecek kan, yang mengerjakan dia sendiri atau orang tuanya atau siapa kan nggak tahu juga, gitu. Makanya memang perlu kreativitas dari Bapak Ibu. Tapi intinya Bapak Ibu, kesadaran itu dimulai dari contoh atau tauladan. Gitu. Mungkin demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Linda sudah bantu Ibu. Terima kasih Pak Ahsan, tadi begitu banyak informasi yang sudah disampaikan, pencerahannya, ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat buat kami, khususnya sekolah-sekolah adiwiyata, khususnya sekolah adiwiyata yang akan menuju adiwiyata mandiri. Bu Kepala, ada yang disampaikan? Baik, ada yang disampaikan Bu Kepala? Ini baik. Request dari peserta barusan untuk materi, mungkin linknya boleh di-share J Pak Ahsan. Oh siap. Nanti saya share. Insya Allah saya share. Ya. Pak Ahsan. Monggo Bu Menci. Jadi kondisi bumi kita boleh dikatakan saat ini sangat memprihatinkan, berarti sangat membutuhkan aksi kita semua untuk menyelamatkan planet bumi ini. Tadi Pak Ahsan sudah menyampaikan dari hal-hal kecil Bapak Ibu. Mari kita lakukan, misalnya belanja menggunakan tas yang dibawa dari rumah, kemudian menggunakan tempat minum dan makanan dari rumah yang bisa diulang-ulang. Dan saya Pak Ihsan, ketika SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta, ketika kita semua masih kondisi normal, masih tatap muka langsung, gerakan membawa makanan dan minuman dari rumah ini sudah kita terapkan. Iya, Bu Lindang ya. Itu juga dalam rangka mengajak, dalam rangka mengajak mereka untuk betul-betul peduli dengan lingkungan. Kemudian pandemi ini memang kita tidak bisa memantau secara langsung karena kondisinya sudah berbeda. Dan sekolah adiwiyata kita juga mengingat betul bahwa sekolah adiwiyata mengemban amanah bagaimana menanamkan karakter peduli lingkungan pada diri dan khususnya anak didik sebagai agen perubahan yang akan akan datang. Sementara Pak Ahsan juga menyampaikan berkali-kali bahwa yang terkait lingkungan ini tidak semata-mata urusan duniawi saja, tetapi sudah diamankan bahwa Allah sementara itu menciptakan alam semesta dan segala isinya adalah untuk dimanfaatkan oleh manusia demi kesejahteraan hidup dan kemakmuran. Walaupun kenyataannya masih belum semua dari kita itu memiliki kesadaran. Maka dari hal-hal kecil itu mari kita lakukan. Waktu menunjukkan pukul 10.50, masih ada 10 menit. Saya mohon kepada Pak Ihsan untuk memberikan testimoni yang terkait dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta ini dalam rangka memperingati Hari Konservasi Sedunia dengan tema degradasi lingkungan dan permasalahan dan tantangan kita bersama. Dan di sini yang hadir tidak hanya keluarga besar SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta, tetapi juga ada dari keluarga besar SMP Muhammadiyah 4, SMP Muhammadiyah 9, juga Bapak Ibu dari partisipasi yang di luar, dari SMP, SMA Negeri 1 ini nampaknya juga ada yang bergabung, kemudian jadi dari tokoh-tokoh peduli lingkungan ini pun juga hadir bersama-sama. Mohon Pak testimoni. Dari SMP Negeri 12 juga hadir. Alhamdulillah SMP Negeri 12 juga terima kasih sudah hadir. Monggo Pak Ahsan untuk menyampaikan testimoni terkait dengan webinar ini. Pak Ahsan masih bersama kami? Ya, mohon maaf Bu, agak terputus-putus. Jadi baik Pak. Itu jelas tadi. Saya ulang sekali lagi nih Pak Ahsan. Di akhir perjumpaan kita ini, saya mohon dengan hormat kepada Pak Ahsan untuk menyampaikan testimoni yang terkait dengan agenda pada
pagi hingga siang hari ini dalam rangka memperingati Hari Konservasi Sedunia yang diselenggarakan oleh SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta ini. Monggo Pak, dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Jadi pertama saya merasa berbahagia, bangga bisa kemudian hadir bersama-sama Bapak Ibu semua, keluarga besar SMP Muhammadiyah 3 dan Bapak Ibu yang lain di dalam kesempatan pagi dan siang ini untuk bersama-sama kita mendiskusikan sangat penting ya saya kira bagi kita, bagi generasi gitu ya, terkait dengan lingkungan hidup kita gitu ya. Jadi seperti tadi disampaikan bahwa telah terjadi banyak kerusakan-kerusakan terkait dengan lingkungan kita, baik di darat, di laut, dan di udara, gitu ya, yang kemudian itu disebabkan kebanyakan oleh aktivitas manusia kita. Nah, kita sebagai salah satu makhluk yang diciptakan Allah di muka bumi sebagai khalifah, itu artinya sebagai pengemban amanat untuk mengatur bumi ini. Salah satunya melalui kegiatan-kegiatan yang kecil seperti ini. Saya kira sangat besar manfaatnya. Jadi mungkin Bapak Ibu pertemuan kita kali ini tidak hanya sekedar kita bertemu kemudian berdiskusi, tapi juga sebenarnya niat kita bersama harusnya disadari dan di starting point-nya itu adalah untuk menjalankan amanah Allah sebagai khalifah di muka bumi, terutama untuk menjaga lingkungan kita, mulai dari tadi ibda' bin nafs, mulai dari diri kita, mulai dari sekarang. Gitu. Jadi harapannya mudah-mudahan Bapak Ibu pertemuan kita siang ini itu memberikan hasil yang positif terutama bagi saya pribadi, bagi Bapak Ibu, dan paling utama adalah bagi peserta didik yang hadir dalam kesempatan Zoom di dalam kesempatan pagi dan siang ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan sekarang dan siang ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan memberikan amal soleh bagi kita juga kepada Bapak Ibu semua, terutama juga bagi generasi penerus kita dan anak-anak didik kita. Demikian dari kami. Matur suwun sangat atas kesempatan dan waktunya untuk bisa berdiskusi, bertukar pikiran di ruang Zoom ini. Terima kasih. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Matur suwun. Baik, Bapak Pak Hasan, terima kasih atas testimoninya, terima kasih atas materinya, terima kasih banyak hal yang sudah diberikan pada kami. Bapak Ibu, kita beri aplaus atau acungan jempol buat Pak Hasan dulu yuk. 1, 2, 3. Terima kasih Pak Hasan. Matur suwun, matur suwun. Sangat luar biasa. Mohon maaf, sami-sami terkait materi di ini sudah saya kirim. Nanti mohon. Baik, terima kasih. Matur suwun. Foto bareng terlebih dahulu ya Bu Menci. Ya. Bapak Ibu mohon tidak keluar dari arena Zoom dulu. Kita akan diambil fotonya. Gambarnya ya. Pak Yudi, host, silakan diberi aba-aba agar siap semua. Monggo Pak Yudi. Cek 1 2 3. Monggo. Semua kamera di-on-kan. Dibuka dulu kameranya. Monggo silakan. Dibuka dulu. Ada 75 peserta dan 3 halaman. Monggo. Belum semua terbuka kameranya, monggo dibuka dulu siswa, peserta, dan lainnya. Oke, saya ambil gambar untuk halaman 1, nggih. Sebentar. Halaman 1 masih di rukun PC-nya, PC-nya. Itu ada user PC. Oke, 1. 1. 1, 2, 3. Sebentar.
Halaman 2 persiapan nggih. Halaman 2. Rifki Al-Hakim, Jasmine Putri, Wardina, Swahono, Subardia, Prilia, Maya Merina, dibuka dulu. Prawiro Negoro, masih ada separuh, belum terbuka. Oke, sudah seadanya saja. 1, 2, 3. Kemudian halaman terakhir ketiga. Silakan di-on-kan semua. Halaman 3 masih tertutup semua nggih. Ya, Oke, seadanya 1, saja Pak Yudi. 1, 2, 3. Oke, sampun. Terima kasih. Kembali ke MC. Baik, terima kasih. Terima kasih, Bapak Ibu yang saya hormati yang masih bersama kami. Sekali lagi kami aturkan terima kasih. Kami aturkan terima kasih yang sangat mendalam kepada yang terhormat Bapak Ahsanul Hadi, SSI, Magister Engineering, selaku tenaga ahli studi lingkungan hidup UGM, yang bersama-sama kami pada saat ini di tengah-tengah kesibukan beliau betul-betul mengutamakan SMP Muhammadiyah 3 nih Pak. Semoga kebaikan jenengan diterima oleh Allah sebagai catatan amal. Amin. Matur nuwun Bapak. Yang mendampingi kita sampai saat ini. Terima kasih anak-anakku dari IPM SMP Muhammadiyah 3 Jakarta, kalian anak-anak yang hebat untuk prestasi. Insya Allah kalian adalah agen-agen perubahan yang sangat mumpuni akan melanjutkan estafet kepemimpinan dari kita semuanya. Terima kasih keluarga besar SMP Muhammadiyah 5, terima kasih keluarga besar SMP Muhammadiyah 9, terima kasih SMA Negeri 1, SMP Negeri 15, dan mohon maaf jika saya tidak dapat kami sampaikan satu persatu. Terima kasih atas partisipasinya. Marilah acara kita tutup bersama dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf atas Mohon pamit Bapak Ibu semua. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali salam sehat, salam bahagia, salam selamat dunia akhirat untuk kita semua. Mohon maaf sekali lagi atas keterbatasan kami, mohon maaf atas banyak hal kekurangan kami. Insya Allah ke depan kita akan bertemu lagi di acara agenda yang lain yang terkait dengan agenda Adiwiyata Mandiri. Mohon doa restunya untuk semuanya. Adiwiyata Mandiri SMP Muhammadiyah 3 Jakarta bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Terima kasih semuanya. Mari kita bye-bye dulu ya. Terima kasih. Ada Mbak Linda, Bu Lina, Pak Ali. Terima kasih semua. Iya, Bu Linda. Terima kasih atas kerjasamanya, Mas Terima Diko, kasih Mbak Lufiana, Humaira, Bu Sutini, Ananda Yudi, Fauza, Bu Ratna, Bu Emi, Bu Rukun, Bu Sutini, Pak Tipo. Terima kasih semuanya Pak Waono. Terima kasih nih. Kita tutup Beri ya. Iya, ditutup. Ya, pas waktunya. Pas banget. Terima kasih Ibu, semuanya. sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berlap ya. Ya, Bu Er. Nuwun. Ya, ditutup ya. Ya, itu Pak Yudi. Monggo silakan bisa live Iya. meeting. Saya live Iya. meeting end-kan dari host. 1, 2. Sebentar dulu nggak jadi.